Shalom, kekasih Kristus, kita berjumpa kembali dalam acara live streaming di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebelum kita diberkati, mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, kami mau diberkati Engkau, kami mau duduk tenang, dan mari Roh Kudus, Engkau memimpin dan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh diberkati dan untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Kekasih Kristus, kita berjumpa kembali di dalam acara Tuhan adalah Gembalaku. Dalam kesempatan saat ini, saya akan berbicara mengenai tema perkataan adalah doa. Saudara yang Tuhan kasih, ada banyak orang yang menganggap bahwa perkataan itu biasa-biasa saja. Tetapi orang itu akan menuai apa yang dia katakan. Baik itu orang biasa, baik itu pejabat, baik itu musisi, kalau toh dia menyanyikan lagu-lagu yang konotasinya negatif, pasti dia akan menuai badai itu. Karena perkataan itu adalah merupakan doa bagi kita sendiri. Nah, saya sudah persiapkan ayatnya, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Mari kita melihat Kejadian pasal pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang kedua, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apa kaitannya dengan perkataan adalah doa dengan ayat ini, saudara? Ayat ini ditulis di dalam kitab Injil di dalam bab pertama, saudara. Pertama, saya menganggap ayat ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu kan suatu ayat penciptaan saja. Tetapi pada waktu saya mempunyai program beberapa tahun yang lalu di dalam membaca ayat Alkitab ini sampai rampung, sampai selesai, ayat ini mengiang-ngiang di pikiran saya, saudara. Sangat memberkati saya, bahkan ayat ini juga sangat mendorong saya untuk saya mempelajari lebih dalam lagi. Kenapa? Ayat ini ditulis pada awal pembacaan atau tulisan di dalam Alkitab, kitab yang miliki ini, Injil. Di dalam Kejadian pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum saya
mempelajari ayat ini, saya tadinya hanya biasa saja, seperti nggak ada sesuatu respon yang menggerakkan hati saya. Tetapi Roh Allah terus berbicara kepada saya untuk lebih dalam menggali apa sih makna daripada kebenaran ayat ini. Makanya saya berpikir bahwa ayat ini luar biasa, saudara. Ya, ayat ini memberkati saya dan ayat ini menjadi rema di dalam kehidupan saya. Nah, kenapa? Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, artinya bumi di dalam suasana kosong, gelap gulita. Padahal di situ ada terang, ada Allah. Tetapi kenapa terang itu tidak mewarnai bumi pada saat itu? Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa bumi gelap gulita. Nah, ini sangat memberkati untuk kita mengerti bahwa mari kita dijadikan rema, firman Tuhan ini biar menjadi rema di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Bahwa kita praktekkan. Mungkin di dalam kehidupan kita selama hidup di dalam mengikut Tuhan, kita ke gereja, kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, tetapi kok rasanya hidup kita ini tidak ada sesuatu yang menyenangkan, menggairahkan, bahkan mendongkrak iman kita. Mujizat itu kayaknya berat untuk terjadi di dalam keluarga kami. Saudara, coba perhatikan ayat berikutnya, ayat ketiga. Dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ini sini saudara, letak kunci daripada kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah artinya Allah berkata-kata. Allah bersuara. Allah membuka mulutnya untuk menyuarakan hal yang positif di dalam keadaan bumi yang gelap agar boleh menjadi terang. Aplikasi yang kita bisa dapatkan di dalam kebenaran ini, saudara, artinya ayat ini ditulis di awal Alkitab, benar, ini mengandung makna arti rohani yang sangat dalam, di mana kita merasakan kehidupan kita ada banyak sekali kemelut di dalam ekonomi kita. Aduh, saya sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi ekonomi saya morat-marit. Saya sudah melayani Tuhan, kenapa saya harus jatuh sakit? Saudara, sering cekcok antara suami dan istri, bahkan anak-anak menjadi amburadul, pekerjaan menjadi kacau dan sebagainya, saudara. Gelap menyelimuti kehidupan kita. Bukankah itu sama seperti gelap yang terjadi pada awal penciptaan bumi? Kalau orang tidak punya uang, pikiran gelap. Makanya ada banyak orang menipu sana, menipu sini, merampok sana, menodong sana sini. Kenapa? Karena perut lapar dan tidak bisa kompromi, dan apa yang ada di dalam pikirannya hanya kegelapan, dan kegelapan itu menguasai hati pikiran manusia sehingga apa yang diperbuatnya menjadi tidak baik, saudara. Sakit penyakit menguasai kehidupan kita. Bukankah ada banyak orang yang sakit akhirnya dia lari kepada paranormal? Bukankah pada waktu dia sudah mentok di dalam kelemahan fisiknya, bukankah dia lari kepada dukun-dukun, penyembahan, kepada berhala-berhala, kepada pohon-pohon besar, dan kepada para dewa-dewa? Mereka gelap pikirannya. Yang dipikirkan adalah selalu kegelapan,
tidak berdasarkan track firman Tuhan yang Allah inginkan, yaitu terang menguasai pikiran kita semua. Pekerjaan kita kacau, ada banyak orang di PHK sana, dan mereka akhirnya menjadi gelap, keluarganya menjadi amburadul, dan perceraian terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena kegelapan menguasai pikiran manusia. Kalau kita mempunyai perasaan seperti itu, walaupun kita anak Tuhan, saudara, artinya bagaimanapun kondisi kita di dalam Tuhan, saya katakan, itu tidak terlepas dan tidak mungkin terhindar dari saudara dan saya kalau saudara tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan, yaitu berkata-kata. Berkata-kata yang bagaimana? Yang benar, yang positif, yang akurat, masuk di akal. Walaupun seolah-olah engkau menghadapi tembok Yeriko yang tebal, tetapi engkau harus berkata-kata positif sesuai dengan firman Tuhan untuk mendapatkan suatu jalan keluar yang Allah rencanakan atau mujizat yang Allah inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak pernah berkata-kata yang baik atau benar, sampai kapanpun saudara tidak akan menerima berkat ataupun jalan keluar rahasia mujizat yang Allah. Saudara yang Tuhan kasihi, ada cara untuk mengusir kegelapan itu. Ada cara yang Tuhan berikan untuk kita untuk mengusir segala kesulitan yang mendera di dalam kehidupan kita. Yaitu cara mengusir kesulitan atau sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Pada waktu Tuhan berkata, jadilah terang. Artinya, apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, berkata-katalah. Kita akan punya mulut, kita akan punya lidah yang sempurna, yang tidak gagap, yang tidak bisu, yang tidak tuli. Sehingga saudara berhak berkata-kata untuk masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita dan semuanya berjalan lancar kembali seperti biasa, mari gunakan lidah kita untuk berkata-kata baik. Saya diberkati Tuhan, saya disehatkan Tuhan, saya ditolong Tuhan, saya diselamatkan Tuhan, bahkan saya diberkati, anak cucu saya dijadikan berkat dan diberkati oleh Tuhan. Itu kata-kata yang positif. Seperti Tuhan berkata-kata kepada kegelapan, jadilah terang. Apa yang terjadi, saudara? Apakah kegelapan itu masih muncul? Oh, sama sekali tidak, saudara. Tetapi pada waktu Allah berkata, jadilah terang, dan kegelapan itu dihilangkan semua. Dan mari kita praktekkan, saudara. Jadikan ini firman Tuhan ini rema dalam kehidupan kita, supaya kita diberkati Tuhan, dan Tuhan melimpahkan berkatnya kepada orang-orang yang mempunyai lidahnya positif. Jangan-jangan kita mempunyai lidah yang negatif, saudara. Ada banyak orang yang punya masalah. Ambil contoh saja. Seandainya kita punya sakit penyakit, apa yang saudara bicarakan kepada banyak orang? Aduh, saya sakit. Nangis kan? Saudara. Saudara mengeluh. Saudara merasa sakit. Mungkin bagian mana perutkah yang sakit, atau kepalakah yang sakit, atau bagian mana panca indera yang lain, telingakah yang sakit. Saudara akan berkata-kata kepada setiap teman yang membesuk saudara. Apalagi pada waktu saudara dirawat di rumah sakit, saudara akan mengeluh dan mengeluarkan air mata pada waktu kawan-kawan kita membesuk, dan saudara hanya menangis. Dan yang ditangisi adalah kata-kata yang negatif mengenai sakit penyakit dan kelemahan fisik saudara. Mampukah kita berkata seperti Allah? Jadilah terang. Aku sudah disehatkan oleh Tuhan. Aku sudah diberkati Tuhan. Aku boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu kata-kata membangun di dalam kehidupan kita. Kata-kata itu akan menarik
berkat Tuhan dari surga turun terjadi untuk kita. Amin, saudara. Ini yang banyak orang tidak mengerti akan kata-kata ini, saudara. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, mari kita berkata-kata jangan yang negatif, tetapi berkata-katalah positif. Dan kuasa-kuasa sakit penyakit, kuasa-kuasa kelemahan ekonomi, kuasa-kuasa yang lain yang menguasai kita, ataupun kuasa kegelapan yang mempengaruhi pikiran kita, hanyut, menyingkir dari kehidupan kita. Mari kita berkata, aku sehat. Hari ini aku disehatkan oleh Tuhan. Walaupun saudara masih merasa bahwa saudara masih sakit, tetapi mari kita mampu berkata-kata, biar iblis mendengar. Wah, dia punya Allah yang dahsyat. Aku tidak mampu lagi untuk mengerjain orang itu. Saudara, aku akan lari dari dia. Saudara, ya. Aku sudah disembuhkan. Ini kata-kata yang baik, saudara. Atau aku sudah ditahirkan. Yang mampu menyehatkan kita adalah perkataan kita sendiri, saudara. Kalau engkau membicarakan hal sakit penyakit kita di dalam kehidupan kita, apa yang kita rasakan, jadilah menurut iman. Kalau engkau sakit, engkau katakanlah, aku sudah disehatkan Tuhan. Aku sudah ditahirkan Tuhan. Aku sudah disembuhkan. Bahkan dipulihkan seperti sedia kala. Ambil contoh di dalam Injil Matius pasal 9. Matius pasal 9, saudara yang Tuhan kasihi, ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21. Karena katanya, perhatikan, perempuan yang meleleh darah ini berkata, karena katanya, dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Perkataan perempuan yang meleleh darah 12 tahun, saudara. Ini dahsyat luar biasa. Tidak ada seorang yang seperti wanita ini. Kondisinya sudah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kurusnya perempuan itu. Bagaimana menderitanya orang itu untuk mendesak orang-orang yang mengerumuni Yesus. Untuk menerobos masuk ke kerumunan di depan Yesus. Untuk menjamah jubahnya, saudara. Sangat susah. Tetapi perempuan ini mempunyai perkataan yang dahsyat luar biasa. Hanya jubah. Obat yang macam apa ini, saudara? Kok jubah bisa menyembuhkan? Bukan jubahnya, tetapi perkataan perempuan ini. Asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Saudara, ternyata perkataannya ini memberkati dirinya sendiri, saudara. Ayo, persoalan apa yang saudara hadapi? Apakah saudara mampu lebih berat dari perempuan yang meleleh darah 12 tahun? Tentunya saudara lebih ringan persoalannya dari wanita ini. Dia mampu menerobos, dia mampu menjamah jubahnya Yesus, saudara. Ternyata mulut kita ini mengandung kuasa, saudara. Makanya hati-hati pada waktu kita berbicara mengenai kondisi apapun yang di dalam kondisi yang tidak baik. Engkau jangan mengatakan negatif terhadap apapun yang engkau hadapi. Karena perkataan ini akan membuka berkat atau membuka kutuk untuk diri kita. Coba kita lihat pada waktu Yesus berkata, kalau engkau mempunyai iman, engkau mampu memindahkan gunung, saudara. Ya, Matius pasal 21 ayat 21, saudara. Matius pasal 21 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat,
dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara yang Tuhan kasihi, Yesus berkata, kalau engkau tidak goyah, tidak ragu-ragu, engkau mampu berkata kepada gunung akan tenggelam di samudera raya, itu akan terjadi bila engkau mempunyai iman yang besar. Artinya bahwa perkataan kita ini benar-benar mengandung bobot yang luar biasa. Di dalam terjemahan yang lain, di dalam kitab Amsal pasal 6, saudara perhatikan ayat ini. Saya akan membukakan suatu rahasia kembali. Amsal pasal ke-6, ya, ayat yang kedua. Perhatikan ayat ini baik-baik, saudara. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Artinya, terjemahan perkataan kita ini adalah diterjemahkan dalam bahasa net. Net ini artinya suatu jaring. Jaring itu jaring ikan bisa, jaring untuk burung juga bisa. Artinya pada waktu kita menebar jaring, itu kita akan menarik dan akan menangkap sejumlah ikan, saudara, atau sejumlah burung, atau sejumlah makhluk apalagi yang kita cari. Artinya perkataan itu mengandung nilai yang sangat berat jikalau kita ini melepaskan berbicara mengenai perkataan-perkataan yang tidak baik terhadap kehidupan kita, saudara. Saudara yang Tuhan kasihi, perkataan kita, jika kita ucapkan, itu kita artinya menghidupkan perkataan itu, saudara. Kita melihat contoh 12 pengintai. 10 pengintai berkata kepada Musa, aduh Pak Musa, kita nggak bisa masuk ke tanah perjanjian karena rakyatnya di sana raksasa-raksasa besar-besar dan kita ini kecil-kecil. Kita nggak ada artinya dibandingkan mereka. Tetapi 2 pengintai berkata bahwa wah, negeri yang kita akan masuki adalah negeri yang dahsyat, yang berlimpah susu dan madu. Kita akan masuk dan kita akan mendapatkan dan kita akan menduduki negeri itu. Kaleb dan Yosua berkata positif. Saudara yang Tuhan kasih, hanya Kaleb dan Yosua yang diberkati Tuhan untuk menikmati masuk ke dalam tanah perjanjian. Ayo saudara, apa yang kita lihat? Persaingan-persaingan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Perekonomian yang susah. Jangan kau katakan, wah ekonomi mencekik sekali leher kita. Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, kita berkata, Tuhan akan memberkati saya. Walaupun ekonomi ini morat-marit, tetapi akan ditolong oleh Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, seperti di dalam Markus 11 ayat 13 dan 14. 11 ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara yang Tuhan kasih, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang dipikir itu menghasilkan buah yang lebat, tetapi hanya daun yang lebat yang dia dapatkan. Dan dia tidak bisa menikmati buah dan pohon itu dikutuk dan akhirnya mati. Saudara, perkataan inilah yang kita harus pegang hati-hati.
Berkata-katalah baik, positif mengenai diri kita. Walaupun saudara mungkin sakit, tapi saudara berkata-kata, saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Firman Tuhan ini akan saya tutup dengan suatu kesaksian pribadi saya. Pada waktu saya membuat SIM A, banyak orang berkomentar bahwa, wah kalau bikin SIM itu bisa dari pagi sampai sore baru bisa selesai. Saya berkata dalam diri saya, Tuhan akan tolong saya. Firman Tuhan ini, dengan kesaksian saya, ada banyak orang berkata bahwa kalau kita membuat SIM itu bisa dari pagi sampai sore. Dan itu menyita waktu yang sangat besar. Tetapi pada waktu saya berjalan dari rumah jam 7, saya berkata-kata, Tuhan, tolong saya mau bikin SIM. Pada waktu saya sampai di Komdak, apa yang terjadi saudara? Saya melihat, waduh, banyak sekali yang ngantri. Banyak sekali di lapangan itu yang akan bikin SIM. Tetapi saya terus berdoa, Tuhan tolong saya. Nah, saya sudah mengisi formulir, saya sudah mengambil, dan saya tinggal mengantri untuk diproses itu formulir itu di loket. Saudara, saya nggak habis pikir. Dengan perkataan saya, Tuhan pasti tolong saya. Dari belakang saya tidak kenal orang, saya tidak kenal siapa-siapa. Ada yang nepuk saya, saudara. Ada yang nepuk. Dan dia berkata, Pak Pendeta ya? Lah, saya kaget, saya terkejut. Iya Pak. Ada urusan apa? Berjemur di lapangan ini. Mau bikin SIM apa? Sini, Bapak. Saya ditarik dari antrian dan saya dibawa ke satu ruangan dia. Bapak mau bikin SIM ya? Sini, saya bantu. Saudara yang Tuhan kasihi, begitu formulir saya diambil dan saya tidak tahu 15 menit saya suruh bayar di bank. Saudara, apa yang terjadi? Saya bayar, saya cari lagi itu polisi yang menepuk saya dan yang membantu saya. Sudah tidak ada. Tidak ada. Saya tanya siapa namanya, saya nggak tahu. Saya tidak baca, lupa. Tetapi yang saya akan katakan, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Kalau engkau mampu berkata-kata positif, engkau akan melihat berkat Allah itu akan terjadi di dalam hidup. Hari ini, besok, bahkan yang akan datang, Tuhan pasti memberkati engkau, keluargamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, pelayananmu diberkati Tuhan. Dengan cara apa? Berkata-kata. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Bapak karena Engkau sudah membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan biarlah kita mempraktekkan akan kata-kata dan berkata-kata yang baik, positif. Walaupun keadaannya tidak baik, saya akan berkata positif karena Allah mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih urapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati.